Raya Idul Adha, waktunya makan daging. Nggak cuma senang makan dagingnya aja ya. Harus ingat ibadah dan makna di balik kurban juga. Nah, hari ini Unyil bakal kasih info nih tentang daging segar berkualitas, lengkap dengan olahannya. Ada juga loh tips belajar ibadah untuk anak-anak supaya perayaan Idul Adha tahun ini tetap bermakna meskipun kita harus di rumah saja. Yuk kita kemon! Si Unyil, yuk kita kemon! Siapa yang suka daging sapi? Ini sih daging favorit masyarakat Indonesia nih. Bisa dipakai di hampir semua masakan loh. Sayangnya butuh waktu untuk mengolah daging sapi ini. Apalagi buat masyarakat modern yang dinamis. Wah, ribet banget tuh. Tenang. Sekarang kan ada banyak olahan daging sapi siap saji yang gak pakai ribet. Kayak rolade sapi kemasan yang praktis dan anti ribet ini. Sudah gitu bisa disimpan lebih lama lagi. Ya udah, ayo deh ikut Unyil, langsung kita lihat cara pembuatannya. Come on! Untuk membuat rolade sapi, pertama kita siapkan dulu nih daging sapinya. Ini daging sapi impor loh, langsung didatangkan dari Australia. Nah, kita potong-potong kecil dulu ya, biar gampang nanti digilingnya. Pabrik yang berlokasi di Bekasi ini bisa mengolah 2 ton daging sapi setiap harinya loh. Wih, mantap banget ya. Oke deh, sekarang kita giling nih potongan daging sapinya. Lanjut, daging yang sudah digiling tadi akan dimixing dengan bahan-bahan lain. Seperti bumbu halus, telur, tepung, dan bawang bombay. Komposisi daging sapinya sendiri mencapai lebih dari 40% loh. Wah, dijamin berasa deh dagingnya. Sambil menunggu proses mixing selesai, kita siapkan dulu yuk telur dadar yang digunakan sebagai bungkus atau kulit roladenya. Wih, masak telur dadarnya cepat banget ya. Satu orang karyawan bisa memasak hingga 1000 butir telur lebih setiap harinya. Wah, bisa buat sarapan Unyil setahun tuh. Kita masuk ke bagian utamanya nih, menggulung rolade. Tuh, perhatikan deh. Pertama, adonan daging diletakkan di atas telur dadar. Kemudian digulung deh. Wih, cepet banget ya. Meski masih manual, pabrik yang mulai beroperasi sejak tahun 1983 ini bisa menghasilkan 1,5 ton rolade sapi setiap harinya loh. Olahan daging sapi gulung ini sendiri dipercaya berasal dari dataran Eropa. Gak cuma sapi, orang Eropa juga mengolah rolade dengan menggunakan daging rusa atau daging ayam. Kalau di Jerman sendiri, olahan ini punya nama rolladen yang artinya gulung. Lanjut, gulungan-gulungan rolade tadi sekarang kita kukus nih selama 40 menit. Setelah rolade mencapai suhu sekitar 80 derajat Celcius, baru deh diangkat dan didinginkan hingga suhu ruangan. Kalau roladenya sudah adem, baru deh kita makan. Bukan deng, kita potong-potong dulu ya. Tenang, sudah diatur kok ketebalannya. Gak perlu khawatir dapat yang lebih kecil. Selanjutnya tinggal kita packing nih. Ada sekitar 6.000 bungkus rolade sapi yang diproduksi tiap harinya. Produk ini sendiri punya masa kadaluarsa selama 6 bulan. Asal disimpan di suhu minus 18 derajat Celcius. Rolade sapi frozennya siap dimakan deh. Penyajiannya juga gampang kok. Bisa dikukus atau digoreng sebentar. Saat hari raya Idul Adha, biasanya hewan kurban disembelih di masjid atau tempat umum. Tapi di masa pandemi ini kan kita nggak boleh berkumpul dengan banyak orang. Jasa rumah pemotongan hewan kayak gini bisa digunakan untuk menyembelih hewan kurban loh. Selain mengurangi aktivitas berkumpul, kita juga bisa mendapat daging sapi yang halal dan berkualitas. Soalnya proses pemotongan hewan tuh nggak bisa sembarangan. Harus mengikuti sejumlah prosedur sesuai dengan standar yang ada. Kira-kira apa saja ya standarnya? Yuk kita kemon!
sapi-sapinya sudah siap nih. Sapi-sapi ini sudah melalui pemeriksaan kesehatan ya. Rumah pemotongan hewan yang berlokasi di Jakarta Timur ini, juru doa dan juru jagalnya sudah bersertifikat loh. Dijamin halal deh prosesnya. Setiap hari bisa menyembelih 80 ekor sapi. Proses penyembelihan memang selalu dilakukan pada malam hari, agar daging sapi segar sudah siap dipasarkan ke konsumen pada pagi harinya. Selain halal dan berkualitas, kesegaran daging juga terjamin deh. Daging sapi sehat memiliki ciri berupa warna merah segar, bertekstur yang kenyal, dan tidak ada aroma busuk. Selain itu, bisa dilihat juga dari adanya serat halus dan sedikit berlemak. Kalau sudah memenuhi syarat, artinya daging aman deh untuk dikonsumsi. Daging sapi tuh ada beberapa bagian loh. Yuk kita kenalan satu-satu. Ada cak atau daging sampil yang diambil dari bagian paha atas, bahu, dan punuk sapi. Bagian ini umumnya diolah untuk semur, bakso, atau sup. Lalu ada top side, bagian terluar dari paha belakang sapi. Teksturnya yang padat dan sedikit lemak. Cocok tuh untuk dibuat menjadi rendang, dendeng, atau empal. Nah, kalau buat yang suka makan steak, pasti sudah gak asing lagi dengan bagian sirloin dan tenderloin. Bagian daging termahal dari sapi ini merupakan punggung sapi dan bagian paling empuk. Dan masih banyak bagian lain, seperti oktel atau buntut. Lalu ada brisket, tanjung atau ram, flank, rib atau iga sapi. Pastinya semua selalu bikin Unyil ngiler deh kalau sudah selesai dimasak. Aduh, Unyil jadi lapar nih. Akhirnya jadi juga alat potong hewan kurban ini. Wih, keren Prof. Gimana cara kerjanya tuh Prof? Jadi alat ini bisa mendeteksi keberadaan hewan kurban dari jarak jauh. Terus bisa mendeteksi daging sapi yang masih segar juga, Nyil. Wah, kalau gitu ayo kita coba Prof. Unyil penasaran deh. Loh, robotnya kok jalan sendiri gitu Prof? Ya, mau kemana dia Prof? Astaga, ini pasti robotnya Profesor. Aduh, apaan sih ini robot ngikutin melulu? Loh, Prof, kok malah Pak Oga yang dikejar sih? Kan Pak Oga manusia. Oh, Pak Oga memang manusia. Robot itu ngincer daging yang dibawa Pak Oga, Nyil. Duh, pasti ini kerjaannya Profesor nih. Prof, tolongin Oga dong. Oh, kasih aja daging yang dibawa Pak Oga. Gak mau. Ini kan buat masak rendang, Prof. Di Indonesia, daging kurban biasanya diolah jadi rendang atau sate ya. Nih, Unyil punya olahan daging khas Turki. Yap, kebab Turki. Siapa tahu bisa menjadi inspirasi untuk mengolah daging kurban. Nah, langsung cari tahu aja yuk. Kita kemon. Istilah doner berasal dari bahasa Turki yang artinya putaran. Daging doner ini memang dibuat dengan cara ditumpuk-tumpuk sehingga mudah dipanggang dengan cara memutar. Di Indonesia juga sudah banyak kok yang menjual doner kebab ini. Ayo, siapa yang pernah nyoba? Selain menggunakan daging sapi, doner ini bisa juga dibuat dari daging domba, kambing, ataupun ayam. Iris tipis-tipis daging doner yang sudah matang, lalu sajikan bersama roti pita atau tortilla. Biar segar, tambahkan aneka sayuran seperti tomat, mentimun, selada, atau bawang bombay. Jangan lupa siram dengan saus sambal dan mayonesnya ya. Yummy. Stop. Jangan dimakan dulu. Kita lihat cara buat donernya dulu yuk. Siapkan tusuk besi setinggi 1 meter. Ada 3 jenis daging yang digunakan untuk membuat doner.
Selain daging utuh yang berwarna merah ini, ada juga bagian lemak sapi untuk menambah rasa gurih dan daging giling yang sudah dibumbui. Pisahkan dulu daging dengan lemak pakai mesin pemisah ini. Dari proses ini bisa kita peroleh daging tanpa lemak sekaligus lemaknya. Setelah itu, potong daging membentuk lembaran-lembaran tipis, biar nanti mudah disusun. Wih, cepet banget kan motongnya? Hati-hati ya Om, pisaunya tajam tuh. Untuk membuat daging giling, bisa menggunakan mesin giling berkapasitas besar ini. Lanjut, tambahkan bahan rempah biar kaya rasa. Tambahkan juga minyak nabati untuk membentuk tekstur daging biar lebih lembut. Giling selama 1 jam sampai benar-benar halus. Nah, seperti ini deh hasilnya. Oke, sekarang kita mulai susun yuk. Susun secara bergantian antara daging, lemak, dan daging gilingnya ya. Komposisi dagingnya tetap lebih banyak supaya padat dan gak mudah hancur. Dengan dibuat berlapis-lapis seperti ini, daging doner akan cepat matang saat dipanggang, mudah diiris, dan pastinya lebih empuk pas digigit. Ajib! Wih, sudah setinggi tusukannya nih. Nah, sekarang tinggal dibungkus deh pakai plastik steril. Bungkusinnya nggak cuma selapis loh, tapi harus berlapis-lapis biar aman. Daging doner ini bisa tahan sampai 3 bulan bila disimpan dalam keadaan beku. Untuk menyantap olahan daging kurban, nasi kebuli khas Timur Tengah ini bisa jadi pilihan nih. Nasi kebuli populer di berbagai kota di Indonesia yang banyak ditinggali warga keturunan Arab. Biasanya sih nasi kebuli disajikan saat hari raya tiba, seperti Idul Fitri atau Idul Adha. Untuk membuat nasi kebuli, membutuhkan beras dan rempah-rempah khusus khas Timur Tengah. Biar nggak repot sama bahan-bahannya, mending bikin nasi kebuli instan aja nih. Lebih praktis karena bisa dibikin di rumah, tapi tetap enak. Oke deh, langsung aja deh kita masak nasi kebuli instannya. Yuk kita kemon. Nasi kebuli instan ini sudah dilengkapi dengan berbagai bumbu rempah. Tinggal dimasuk-masukin gitu deh. Pertama, kita panaskan dulu minyak samin. Terus tambahin rempah keringnya. Aduk-aduk sampai aromanya tercium. Terus tambahkan bumbu pertama dengan tumisan minyak samin dan rempah keringnya. Aduk sampai bumbunya mengental. Untuk kaldu bubuknya harus dilarutkan dengan air dulu ya. Kalau sudah larut, baru deh kita campurkan air kaldu dengan bumbu yang sudah mengental tadi. Terus masukin juga bumbu terakhir. Aduk lagi sampai merata. Oke deh, sekarang giliran beras basmatinya nih kita masukkan. Aduk-aduk sampai bumbu meresap di beras. Dan tunggu sampai 30 menit deh. Sambil menunggu, kita panaskan dulu nih daging kambing dan ayam yang sudah dibumbui. Sip deh, daging sudah matang. Nasinya juga sudah matang. Wah, aromanya bikin lapar nih, Chef. Pokoknya kita plating yuk. Ayo. Wah, Kak Vena masak nggak ajak-ajak Unyil nih. Unyil samperin aja biar kebagian. Kayaknya kismis enak tuh. Unyil cemilin dulu Lumayan nih buat ganjil perut. Loh, kismisnya kok habis, Chef? Tadi kan ada. Pasti Unyil nih yang makan. Maaf Kak Vena, habis. Unyil keburu lapar. Tenang, saya masih punya. Wah, untung Chef masih punya, Nyil. Udah, kita taburin ya, Chef. Sebagai bahan tambahan, biasanya nasi kebuli memang dikasih irisan kurma atau kismis seperti ini. Terus tinggal ditaburi kacang mede deh. Tada! Sudah jadi nih nasi kebulinya. Sebelum icip-icip, mendingan Unyil kasih lihat dulu deh proses pembuatan paket nasi kebuli instan ini ya. Rumah produksinya ada di Bandung nih teman-teman. Yuk kita kemon.
Nah, ini dia rempah-rempah untuk membuat bumbunya. Kurang lebih ada 4 macam rempah yang dikeringkan di oven bersuhu 70 sampai 80 derajat Celcius. Rempah-rempah yang sudah kering selanjutnya dijadikan serbuk seperti ini. Campurkan beberapa serbuk rempah menggunakan mixer selama 10 menit sampai merata. Oke deh, kita beralih ke bintang utamanya dulu yuk. Beras long grain. Timbang sebanyak 400 gram. Setelah itu dipres deh. Kandungan glukosa yang rendah membuat beras ini aman bagi penderita diabetes. Terus bisa membuat kenyang lebih lama. Soalnya waktu pencernaan lebih lama dibandingkan nasi biasa. Ini nih yang gak boleh ketinggalan, minyak samin. Oke deh, lanjut kita kemas bumbu serbuknya. Ada 3 bumbu dalam satu paket nasi kebuli instan ini. Masing-masing dikemas menggunakan aluminium foil supaya nggak terkontaminasi satu sama lain. Satu paket nasi kebuli instan ini bisa disajikan untuk 6 porsi. Nah, siapa sangka nih kita bisa buat nasi kebuli sendiri di rumah. Caranya mudah banget, terus waktunya juga cuma 30 menit. Oke deh, sekarang waktunya kita icip-icip. Wah, Avena, makan sendirian aja. Unyil kok nggak dibagi sih, Kak? Ya, udah habis Nyil. Tuh, Kavena sisain buat Unyil. Ya, Unyil cuma kebagian tomat doang nih. Tomatnya khusus buat Unyil. Halo Hakarsa. Wih, kayaknya seru nih masak-masak. Tapi kok berasnya banyak banget sih, Kak? Unyil, iya nih, Kak Arsa lagi coba-coba resep nasi, Nyil. Biar dapat rasa dan tekstur yang khas, jadi coba pakai macam-macam beras deh. Soalnya beras kan ada banyak jenisnya, tergantung warna, aroma, dan bentuknya. Ada beras bulir panjang kayak beras basmati. Beras ini sudah melalui tahap penggilingan 3-4 kali. Beras bulir panjang biasanya nggak lengket dan lebih keras saat dikunyah. Ada lagi nih, beras bulir sedang. Beras ini lebih lengket, lembut, dan tidak keras setelah dimasak. Ini adalah beras yang biasa kita konsumsi sehari-hari. Yang ketiga, ada beras bulir pendek. Ini jenis yang paling lembut dan lengket saat dimasak. Beras ini sering disebut sebagai beras pulen. Biasanya sushi menggunakan beras ini, Nyil. Kalau di Jepang disebut juga beras japonica. Begitu ya, Kak. Ternyata bentuk beras juga mempengaruhi tekstur nasinya nanti ya. Kirain Unyil sama aja. Idul Adha tahun ini sudah pasti berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Meski di rumah saja, bukan berarti kita nggak bisa beribadah ya. Saat di rumah saja, kita justru punya kesempatan banyak untuk belajar menjalankan perintah agama. Apalagi kalau belajar ibadahnya pakai alat canggih kayak gini. Dengan alat bantu berupa sajadah pintar, anak-anak bisa menghafal bacaan gerakan sholat sampai niat sholat 5 waktu. Yuk, ikut Unyil aja ke tempat pembuatan sajadah pintarnya. Yuk, kita kemon. Ini dia tempat pembuatan sajadah pintarnya. Sajadah pintar ini dibuat untuk anak-anak yang dalam tahap belajar sholat. Makanya desain yang dipilih harus menarik dan penuh warna, biar makin semangat belajarnya. Nggak lupa juga dikasih berbagai simbol untuk petunjuk gerakan sholat, serta tulisan yang mudah dibaca pada permukaan sajadah. Dijamin deh, anak-anak pasti suka dan gampang buat ngikutinnya. Oh iya, gambar-gambar ini nantinya bisa dipencet loh. Wah, ini mau bikin sajadah apa alat elektronik ya? Kok ada kabel-kabel? Kabel-kabel inilah yang bikin sajadahnya jadi pintar.
Di dalamnya tersambung kabel yang saling terhubung dengan tombol yang letaknya ada di bawah gambar simbol tadi. Kabel-kabel ini aman dari air, jadi kalau sajadahnya kotor bisa dicuci secara manual. Karena ada kabel-kabelnya, jangan bersihkan sajadah menggunakan mesin cuci ya. Dan pastikan mesin si sajadah pintarnya dilepas. Jangan bayangkan mesinnya kayak mesin motor. Mesin yang digunakan ya khusus untuk sajadah pintar. Semua kabel akan disambungkan dengan mesin berbentuk kotak ini. Di dalam mesin ini juga terdapat baterai yang sanggup menyalakan sajadah pintar selama 1 jam penuh pemakaian. Tenang, kalau habis tinggal diisi ulang lagi kok. Saat gambar atau tulisan ditekan, mesin akan mengeluarkan rekaman suara bacaan-bacaan sholat. Bacaannya juga banyak. Ada apa aja ya? Yuk, Unyil jelasin deh sambil lihat proses rekamannya. Bacaan pada sajadah pintar ini jumlahnya total ada 17 bacaan pergerakan sholat. Beberapa seperti bacaan niat sholat 5 waktu, bacaan doa iftitah, Al-Fatihah, ruku, itidal, tasyahud awal dan akhir, sampai salam. Gak lupa bacaan sholat dari subuh sampai isya. Gak cuma itu aja, sajadah pintar ini juga dilengkapi dengan remote loh. Jadi buat orang tua bisa ikut memandu langsung si anak belajar sholat. Keren kan? Dengan material kain yelvo yang lembut, nyaman di kulit, desainnya pun menarik bagi anak-anak. Diharapkan sajadah pintar ini bisa membuat waktu belajar sholat pun menjadi waktu yang menyenangkan bagi anak. Oh iya, Unyil punya tips nih supaya teman-teman Unyil di rumah terbiasa untuk sholat. Pertama, biasakan sholat berjamaah. Dengan ini AIWEO bakal terbiasa untuk melakukan sholat 5 waktu. Terus jangan pernah memaksa anak untuk selalu mengikuti gerakan sholat. Toh nantinya mereka kan juga bakal mengikuti dengan sendirinya. Nah, kalau sudah hafal dengan gerakan sholat, baru bisa tuh mengajarkan bacaannya sedikit demi sedikit. Yuk kita kemon. Sudah nggak bingung lagi dong daging kurbannya mau diolah jadi apa? Tapi ingat ya, selain menyantap daging, kita juga harus memaknai hari raya kurban dengan hati penuh keikhlasan dalam menjalankan perintah agama. Oke deh, sekian dulu episode Si Unyil hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah!